disusun oleh Eza Nur Fauzan dengan NIM 1908134, Maria Hermina W dengan NIM 1903622, lalu ada Rika Agustina dengan NIM 1900236, dan ada Sarmila dengan NIM 1907740. Halo teman-teman semua. Di sini saya Maria Hermina akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Nah, materi kebijakan moneter yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah 1. Pengertian dari kebijakan moneter, yang kedua, tujuan dari adanya kebijakan moneter, yang ketiga, jenis-jenis kebijakan moneter, dan yang keempat, instrumen-instrumen kebijakan moneter di Indonesia. Nah, mari kita bahas materi yang pertama. Sebenarnya, apa sih pengertian dari kebijakan moneter itu? Jadi teman-teman, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter itu pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, serta untuk keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Tujuan dari adanya kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat realisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang keenam, ada menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang kedelapan, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Ada dua jenis kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Lalu yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter ada 5, yakni yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, lalu yang kedua ada kebijakan diskonto, yang ketiga ada kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, dan yang kelima kebijakan dorongan moral. Selanjutnya, yaitu peran kebijakan moneter dan dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Tahukah kalian, kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi berperan penting dalam suatu perekonomian. Peranan tersebut
tercermin pada kemampuannya dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, seringkali hal-hal ini menjadi sasaran akhir kebijakan moneter. Namun, seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut mengandung unsur-unsur kontradiktif. Adapun peranannya, yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan di rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas produksi barang atau jasa di berbagai sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai target. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali atau stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya nilai mata uang karena daya beli uang akan menurun. Jumlah uang beredar dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap tingkat harga yang berlaku. Bank sentral perlu membuat aturan mengenai jumlah uang yang beredar, yaitu melalui kebijakan moneter agar tingkat harga relatif stabil. Dengan tingkat harga yang stabil, daya beli masyarakat akan terjaga, dan daya beli masyarakat stabil dapat mendorong keadaan ekonomi yang kondusif dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dan dampaknya yaitu yang pertama, mempertahankan kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga agar likuiditas dalam perekonomian sesuai kebutuhan. Yang ketiga, melancarkan transaksi perdagangan. Yang keempat, mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Nah, kita juga dapat berperan loh dalam mencapai kebijakan moneter. Kita dapat mendukung dengan cara peduli terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Dengan bersikap proaktif dan berupa melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kita telah berpartisipasi dalam mencapai kestabilan nilai rupiah dan kestabilan perekonomian. Halo teman-teman semuanya, kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar kebijakan moneter? Khususnya saya akan membahas mengenai kerangka strategis dari kebijakan moneter ini. Ada yang tahu gak apa kerangka strategis dari kebijakan moneter? Nah, berikut penjelasan singkat mengenai kerangka strategis dari kebijakan moneter. Jadi, kerangka dasar dari kebijakan moneter ini memiliki tujuan, yaitu secara umum mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Walaupun sasaran akhir dari kebijakan moneter ini lebih mengarah pada pengendalian laju inflasi, Bank Indonesia tidak akan membiarkan perkembangan nilai tukar rupiah di pasar bergerak terlalu fluktuatif sehingga menimbulkan ketidakpastian. Lalu, teman-teman tahu nggak langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah? Nah, untuk langkah-langkahnya terdapat dua pertimbangan utama ya teman-teman, yaitu kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan untuk memberikan kepastian dalam perekonomian, dan nilai tukar rupiah yang terlalu bergejolak dan merosot drastis akan menyulitkan Bank Indonesia dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Di dalam kebijakan moneter ini terdapat adanya sasaran kestabilan harga. Lantas apa kebijakan moneter ini dengan memperhatikan sasaran kestabilan harga? Nah, tentu membuat kerangka kerja untuk diyakini dapat membantu bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi tertentu ke depan.
Kemudian, apa langkah-langkah yang harus ditempuh Bank Indonesia dalam menerapkan kerangka kerja tersebut? Yang pertama, kerangka dasar inflation, yang mana merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari Bank Sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah serta mengumumkan target inflasi kepada publik. Yang kedua, penerapan full-fledged inflation targeting framework, yang mana pada poin ini membahas menyangkut kerangka strategis, mekanisme transmisi, kerangka operasional, proses perumusan kebijakan maupun mekanisme pengendalian moneter, yang merupakan upaya konkret dalam menerapkan full-fledged inflation targeting framework ini. Yang ketiga, kerangka kerja kebijakan moneter full-fledged inflation targeting, yang merupakan beralihnya penggunaan sasaran operasional dari sasaran uang beredar menjadi sasaran suku bunga. Yang keempat, proses perumusan kebijakan moneter. Prosedurnya pun yang pertama operasi moneter, yang kedua respon kebijakan, yang ketiga indikator kebijakan, yang keempat adalah sasaran akhir. Respon kebijakan moneter. Stance kebijakan moneter untuk menentukan tingkat BI rate ditetapkan setiap bulannya melalui keputusan Rapat Dewan Gubernur atau RDG berdasarkan analisis perkembangan perekonomian terakhir dan perakiraan perkembangan perekonomian ke depan. BI rate sendiri merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI rate diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menjadikan acuan di dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi pada setiap rapat Dewan Gubernur atau RDG. Nah, setiap keputusan tingkat BI rate yang telah ditetapkan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers atau siaran pers oleh Bank Indonesia yang dilakukan segera setelah rapat Dewan Gubernur berlangsung. Lalu, ada kebijakan moneter di mana Bank Indonesia sendiri dalam melaksanakan kebijakan moneternya diberikan independensi untuk menetapkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk melaksanakan operasi moneternya, yaitu melalui operasi pasar terbuka atau OPT dan standing facility atau yang sering disingkat dengan SF. Lalu dapat digolongkan juga menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. Nah, ekspansif itu apa sih? Jadi, ekspansif itu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dan kontraktif merupakan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Atau secara sederhana dapat dijelaskan bahwa apabila Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menjual surat berharga yang akan berdampak pada pengurangan alat-alat liquid bank dan selanjutnya akan memperkecil kemampuan bank memberikan pinjaman sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan apabila Bank Indonesia akan menambah jumlah uang yang beredar atau ekspansi moneter, maka Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga yang akan berdampak pada peningkatan alat-alat liquid bank dan selanjutnya akan memperbesar kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Nah, bagaimana sih dengan pengertian operasi pasar terbuka? Jadi, operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi volatilitas suku bunga pasar uang antar bank overnight. Sedangkan standing facilities atau SF merupakan penyediaan dana rupiah atau lending facility dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah atau deposit facility oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk batasan suku bunga di pasar uang antar bank overnight. Lalu yang terakhir kita akan membahas dan mengetahui bagaimana sih koordinasi kebijakan dengan pemerintahan. Nah, di sini secara efektif diperlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia sebagai penentu kebijakan moneter dan pemerintah selaku otoritas fiskal dan pengambil kebijakan sektoral.
Nah, penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah diarahkan pada 3 area strategis, yaitu pertama, koordinasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi. Hal ini dengan pertimbangan bahwa selain dari sisi permintaan, sumber tekanan inflasi juga berasal dari sisi penawaran seperti gangguan produksi, distribusi, dan tata niaga komoditas inflasi. Yang kedua, koordinasi kebijakan dalam rangka peningkatan respons sisi penawaran. Hal ini dengan pertimbangan bahwa semakin terbatasnya kapasitas ekonomi dan masih terkendalinya implementasi program infrastruktur pemerintah dapat memperlambat respons sisi penawaran terhadap peningkatan permintaan. Lalu yang terakhir, koordinasi kebijakan dalam rangka pengendalian. Hal ini dengan pertimbangan bahwa derasnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan Indonesia, khususnya pasar surat utang negara. Nah, kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan likuiditas domestik, di mana kerjasama tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk kesepakatan Treasury Single Account, Asset Liabilities Management, dan penguatan pasar surat utang negara. Nah, dengan kerjasama ini diharapkan likuiditas perekonomian domestik dapat terjaga dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Dengan demikian, tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dapat dikelola dengan lebih baik karena setiap potensi kelebihan likuiditas yang terjadi dalam perekonomian telah dapat diantisipasi dengan cara-cara untuk penyerapan yang efektif. Sekian, terima kasih.